Part 30 Lamaran Jeff. Langkah kaki Mentari terhenti saat indera pendengarannya menangkap suara lantang seorang pria meneriakkan namanya. Gadis berparas ayu itu memutar tubuhnya. Dari kejauhan ia menatap seorang pria yang tengah berusaha mengatur napasnya yang memburu. "Kak Jeff." Dalam keterkejutan hanya itu yang dapat terucap dari bibir gadis itu. Seraya menatap heran dari ujung kaki ke ujung kepala. Sebab selama ini, setahunya Jeff adalah seseorang yang selalu memperhatikan penampilan saat keluar rumah. Namun, kini Jeff hanya menggunakan kaos oblong dengan sandal rumahan. Sangat berbeda dengan kesehariannya selama ini. Setelah mampu mengatur napasnya dan mengurai rasa lelah akibat berlari ke sana kemari, Jeff berjalan mendekati Mentari yang masih mematung di ambang sebuah pintu kaca. Selama beberapa saat keduanya hanya diam. Mentari seketika menundukkan pandangan. "Kamu mau kemana?" tanya Jeff. "Saya mau pulang. Lagi pula saya sudah merasa lebih baik sekarang," jawab wanita itu tanpa berani menatap pria bertubuh tinggi menjulang yang berdiri tepat di hadapannya. Pulang. Demi apapun Jeff tak akan pernah rela. Sebab Mentari telah menerangi hatinya yang dulu gelap. Dan pria itu akan melakukan apapun untuk tetap mempertahankan gadis itu di sisinya. "Sebelum kamu pergi, bisa kita bicara sebentar?" "Maaf, Kak, tapi saya harus buru-buru. Nanti ketinggalan pesawat." Ia menunjukkan sebuah tiket penerbangan di genggamannya. "Saya akan minta petugas bandara menunda keberangkatan pesawatnya. Jadi kamu tidak usah pikirkan itu." Mentari menatap dengan sorot mata penuh kekaguman. Jeff memang keren dan bisa melakukan apapun. Tiba-tiba ia teringat aksi heroik pria itu saat menyelamatkan dirinya dari penyekapan yang dilakukan Hito. "Memang bisa." "Ya tidaklah. Memangnya saya siapa?" Sebuah jawaban yang akan membuat siapapun akan tertawa, termasuk Mentari yang kini terkekeh mendengar ucapan penuh percaya diri itu. "Maksud saya, kamu bisa naik penerbangan berikutnya. Ada hal penting yang mau saya bicarakan dengan kamu. Kalau setelah itu kamu tetap mau pergi, saya tetap akan menghalangi." Ucapan Jeff yang menekan kata, "tetap akan menghalangi," membuat kerutan di kening Mentari semakin dalam. Titik. Akhirnya Mentari menyerah setelah Jeff berhasil membujuk. Kini mereka tengah duduk di sebuah kafe kecil yang terdapat di dalam bandara. Belum ada yang memulai pembicaraan. Jeff seperti masih memikirkan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Mentari yang sedikit pemalu sementara Jeff adalah tipe pria dingin yang terkadang terkesan sombong. "Kamu yakin mau pergi?" Jeff membuka suara setelah terdiam beberapa saat. "Bukan pergi, Kak, tapi pulang. Di Surabaya ada rumah mendiang orang tua saya." "Tapi kamu mau apa di sana? Kamu akan hidup sendirian dengan kaki yang belum pulih. Setidaknya dengan tetap di sini, kamu tidak akan sendiri. Ada saya dan Mami yang akan menemani kamu melewati hari-hari yang berat." Mentari mengangkat kepala dan menatap pria tampan yang duduk di hadapannya. Setelah kehilangan Aska, ia tak memiliki siapapun lagi di hidupnya. Untuk terus merepotkan Jeff dan Mami Joanna pun rasanya berat. Terkadang ia merasa seperti benalu yang menumpang hidup di rumah orang. "Tapi saya sudah banyak merepotkan Kak Jeff dan Mami, padahal saya bukan siapa-siapa. Keluarga juga bukan." Jeff menggenggam tangan gadis itu, sehingga menciptakan semburat merah di wajahnya. Lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru navy dari saku celana. Mentari terdiam ketika menyadari apa yang hendak diutarakan oleh pria itu. "Kalau begitu mari kita membentuk sebuah keluarga." Kebekuan tercipta ketika dua pasang mata itu saling bertemu. Lamaran terkesan mendadak dan jauh dari kata romantis itu membuat Mentari merasa merinding sekaligus malu. Ia lantas menarik tangannya yang masih digenggam Jeff dengan erat, sehingga menciptakan kecanggungan di antara keduanya. "Maaf, saya tahu ini terlalu mendadak dan membuat kamu terkejut. Tapi saya benar-benar serius." Tentu saja Mentari terkejut. Sangat. Selama ini Jeff adalah tipe pria yang terbilang kaku baginya. Sejak masih bekerja dengan Aska hingga ketika perusahaan jatuh ke tangan Dirga,
sikap dinginnya tak berubah sedikit pun. Hanya saja belakangan ini Jeff memang cukup perhatian dan selalu menemaninya menjalani terapi. Namun, tak pernah terpikir oleh Mentari bahwa pria itu menaruh hati terhadapnya. "Mentari, kamu mau kan menikah dengan saya?" "Menikah? Tapi, Kak, apa saya layak untuk?" "Kamu sangat layak untuk bahagia." Jeff menjeda ucapannya dengan tarikan napas. "Dan saya akan menjamin kebahagiaan kamu." Mentari terdiam dengan kepala tertunduk. Entah bagaimana harus menjawab. Pilihannya hanya ada dua, iya atau iya. Tidak ada pilihan ketiga. Dengan ragu-ragu, gadis itu mengangkat kepala dan menatap mata pria yang baru saja melamarnya dengan sedikit memaksa. Melalui teduhnya mata Hazel itu, Mentari dapat melihat kesungguhan di sana. Jeff kembali menggenggam jemari Mentari. "Saya tahu kamu belum memiliki perasaan apapun untuk saya. Tapi kita bisa memulai semuanya dari awal." Sejujurnya, Jeff memang bukanlah seseorang yang ada di dalam hatinya. Tetapi pria itu datang ke dalam hidupnya bagai kejutan dan menawarkan kebahagiaan. Mungkin ada benarnya, bahwa pernikahan tidak harus selalu didasari oleh cinta. Mentari tak punya apapun lagi dalam hidupnya. Tidak ada salahnya memutuskan menerima dan meletakkan seluruh kebahagiaannya di tangan Jeff. "Baiklah, saya bersedia." Sebuah jawaban yang melukis senyuman di bibir Jeff, diikuti dengan gerakan cepatnya menyematkan cincin di jari manis gadis itu. "Maaf ya, lamarannya tidak romantis dan agak memaksa. Tapi, kamu tidak terpaksa menerima, kan?" Mentari hanya terkekeh, diiringi gelengan kepala. Meskipun lamaran itu terkesan memaksa, tetapi entah mengapa sikap dan perlakuan Jeff membuat hatinya menghangat. Di tempat lain, hampir setengah jam Dirga dan Lula terjebak kemacetan panjang dalam perjalanan pulang setelah melewati proses lamaran yang terkesan sangat romantis. Baik Dirga maupun Lula sedang berbunga-bunga saat ini. Mereka larut dalam kebahagiaan. Sekarang tinggal persiapan pernikahan, ucap Dirga seraya memperhatikan padatnya jalan di hadapannya. "Kamu mau konsep pernikahan yang seperti apa?" "Kita menikahnya sederhana saja, ya." "Aku malu." "Malu kenapa?" tanya Dirga membuat Lula terdiam. Bukan sesuatu yang aneh jika wanita itu merasa malu. Sebab hal yang membawa mereka pada pernikahan memanglah sesuatu yang terbilang memalukan. Terlebih, sebagian besar keluarga Mahendra belum mengetahui status pernikahan mereka. "Kamu lupa kita menikah karena apa? Setelah ini mungkin aku akan dicap sebagai perebut suami orang." Meskipun Lula tampak tenang saat mengucapkannya, tetapi Dirga dapat melihat kekhawatiran di wajah istrinya itu. Memang benar, mungkin Lula akan dihakimi oleh sebagian orang yang tak mengetahui keadaan sebenarnya. "Jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula itu bukan salahmu. Kamu hanya korban di sini. Tapi orang tidak tahu itu kan, Mas. Aku mengerti perasaan kamu. Nanti aku akan minta Mama bantu jelaskan ke mereka." Ia menggenggam tangan istrinya. Lula pun mengangguk. Setidaknya ia boleh sedikit tenang karena memiliki seorang ibu mertua yang sangat baik dan selalu melindunginya. Mobil kembali melaju meninggalkan kemacetan. Dirga melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Sesekali ia melirik Lula yang sedang memainkan ponselnya. "Sayang, bagaimana kalau pernikahan kita dipercepat saja? Jangan menunggu terlalu lama." "Memang kamu maunya kapan, Mas?" tanya Lula yang masih terfokus dengan ponselnya. "Lebih cepat lebih baik. Aku sudah kelamaan nganggur sampai setahun lebih." Ucapan frontal Dirga membuat sudut mata Lula berkerut. Bagaimana bisa, sementara ada Alika yang selalu bersamanya selama setahun belakangan? "Hah, setahun lebih. Bukannya kamu ada Bu Alika, Mas?" "Sama Alika tidak pernah lagi, sejak malam terakhir sama kamu. Lagi pula kan kamu sendiri tahu bagaimana hubungan aku dengan Alika." Ia menghela napas panjang setelahnya. Lula pun kembali teringat ucapan Mama Diana beberapa waktu lalu dan Lula baru mengerti apa maksudnya. "Oh, pantas waktu itu Mama bilang kamu jadi suami rasa duda,"
ucap Lula santai, membuat Dirga langsung menatapnya. Kamu sengaja menyindir, ya? Aku arahkan mobilnya ke hotel nih.